Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait penginputan ulang ketika Bapak Ibu nantinya visitasi ke madrasah ya. Saya izin share screen-nya. Oke. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Aircam-nya karena kan EDM sama Aircam nyatu di situ. Kemudian hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah karena EDM ini telah diselesaikan sebelumnya dan menjadi patokan nilai awal, maka Bapak Ibu ketika akan mengganti atau nantinya merevisi, Bapak Ibu harus melakukan penolakan dulu statusnya dari yang telah di-approve oleh kepala madrasah menjadi ditolak. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal login sebagai kepala madrasah, masuk ke menu EDM-nya, sini isi instrumen EDM, kemudian masuk di menu persetujuan. Nah, EDM yang akan kita rubah itu adalah EDM ini. Nah, Bapak Ibu tinggal menolak EDM yang sudah ada, misalkan di sini statusnya revisi aplikasi program BKBA. Misalkan seperti itu ya, tolak hasil EDM-nya. Nah, kemudian hal berikutnya adalah karena yang bisa melakukan input EDM itu adalah bendahara atau staf, maka Bapak Ibu harus login sebagai bendaharanya. Bapak Ibu login sebagai bendahara. Di sini saya mencontohkan login sebagai bendahara ya. Masuk ke sini ke menu EDM, kemudian isi instrumen EDM. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, di sini Bapak Ibu sekarang sudah bisa melakukan perubahan di EDM-nya. Sebagai salah satu contoh, misalkan yang tidak sesuai itu adalah instrumen A1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari madrasah. Nah, skor yang ada saat ini adalah T3. Nah, pada kenyataannya mungkin ketika Bapak Ibu visit itu dia ada di T4. Nah, maka Bapak Ibu harus merubah di instrumen A1 ini. Sebagai contoh misalkan buktinya sudah ada, misalkan saya ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu. Upload bukti yang barunya, kemudian Bapak Ibu tinggal rubah dari T3 menjadi T4 seperti ini. Nah, begitupun selanjutnya misalkan ada ketidaksesuaian juga. Mas Aris silahkan di-unmute. Misalkan ada ketidaksesuaian di instrumen-instrumen yang lain, maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan seperti yang berikutnya. Dan Bapak Ibu tinggal menyelesaikan ketika sudah semuanya dirubah sesuai dengan hasil visitasinya. Bapak Ibu klik selesaikan. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah selesai ya merubah EDM yang direvisi. Kemudian berikutnya adalah ke rekomendasi kegiatan prioritasnya. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu rekomendasi yang dibuat di sini nantinya itu akan menjadi patokan ketika Bapak Ibu menyusun di RKM-nya. Ini sebagai contoh misalkan saya milih 3 ini nih, sebenarnya misalkan nomor 4-nya tidak dibutuhkan atau apa, tinggal di checklist ulang, atau dibutuhkan yang lain, Bapak Ibu tinggal berubahnya di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengklik tentukan prioritas rekomendasi. Misalkan saya tambah dulu ya, tadinya kan 4 tambah menjadi 5 mungkin, biar kelihatan bedanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini rekomendasinya dan ini adalah prioritas yang akan dilakukan.
Nah, di sini karena tadi kita nambah satu, maka ini kita harus tentukan prioritasnya. Ini bebas ya Bapak Ibu, saya nyusunnya biar cepat aja, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti ini. Nah, kemudian lakukan proses pengajuan EDM. Nah, sampai sini sebenarnya untuk perubahan data itu sudah selesai. Tapi ingat EDM itu dikatakan selesai ketika kepala madrasahnya telah melakukan approval ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jangan lupa harus login lagi sebagai kepala madrasah dan melakukan approval terhadap EDM yang barusan dirubah itu. Ini saya ganti lagi loginnya menjadi kepala madrasah. Kepala madrasah, masuk ke menu EDM lagi. Sini kita klik persetujuan. Nah, di sini ada aksi persetujuan. Nah, yang tadi ditolak itu maka akan berubah lagi statusnya menjadi menunggu persetujuan. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kalau Bapak Ibu mau ngecek perubahan apa yang tadi dilakukan bisa diklik di sini di instrumennya. Ini yang tadi kita ganti Bapak Ibu. Ini jadi tingkat 4. Kemudian dari skor kinerja mutunya juga udah kelihatan. Usulan kegiatannya tadi kan kita tambahkan jadi 5 ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik di sini, approve hasil EDM. Nah, demikian Bu, sudah selesai untuk proses revisi di aplikasi EDM-nya. Mungkin itu saja Bapak Mukhlis, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris. Dan barangkali bisa langsung dilanjutkan dari Mas Panji atau Pak Farman, ada tambahan untuk berikutnya. Ya Pak Farman gimana Pak? Langsung ke aplikasi aja Pak. Oh ya, oke. Baik. Silakan Mas Panji. Ya Pak, saya izin share ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Panji. Saya yang bantu ngerjain aplikasi Aircam ya. Nah, di sini ada domain yang buat latihan. Jadi ini tuh hanya domain latihan, nanti realnya itu seperti biasa ya di aircam.kemenak.go.id. Ini saya coba yang latihan. Tadi kan inputnya sesuai dengan flow-nya yang dijelaskan oleh Pak Dendi itu kan. Visitasi itu nyampe di EDM dulu ya. Nanti setelah selesai baru penetapan hasil penetapan definitifnya, baru madrasah itu input RAB-nya di Aircam ya. Nah, ini saya coba masukkan coba mencontohkan yang di Aircam. Ini saya coba login. Ini di latihan saya cobanya ya. Nanti yang digunakan itu ya sesuai dengan akun masing-masing madrasah untuk menginputkan RAB-nya. Ini saya coba login. Nah, di sini ini loginnya saya karena multi role ya. Ini sebagai kepala madrasah. Nah, sebagai kepala madrasah dia itu pertama dia menentukan rencana pendapatan dulu sama rencana kegiatan anggaran. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara madrasah itu menginputkan bantuan afirmasi. Ini sudah diinputkan sebelumnya. Jadi saya coba hapus dulu aja. Nah, ini cara menginputkan itu nanti itu di sini ada bantuan afirmasi ya. Di sini ada bantuan afirmasi. Nah, ini bisa diklik. Nah, nantinya itu di sini ada tarik data nih. Jadi nggak bisa nginput manual seperti ini. Ini kan hanya demo ya. Karena datanya itu nanti akan terintegrasi semua dengan BKBA. Nanti yang penerima afirmasi ini akan klik tarik data karena dia sebagai data madrasah definitif ya. Ini coba diinputkan tadi itu plus 100 juta gitu. Nah, ini setelah diinputkan nanti di rencana kegiatan dan anggaran kalau diklik dia akan keluar pada saat klik tambah ya, kan dia kepala madrasah inputkan rencana kerja dan anggarannya.
Nanti di sini tuh ada rekomendasi evaluasi diri madrasah dan bantuan afirmasi di sini. Nah, untuk pendanaan ini yang afirmasi listnya sudah di define ya. Ada dari EDM dan juga dari afirmasi di sini. Anggaplah ini pakai yang bantuan afirmasi ya. Nah, di sini akan keluar nih kegiatan-kegiatan yang sudah kita define, mana aja yang bisa dibiayai ya berdasarkan kegiatan. Nanti pada saat kita klik misalkan contoh aja di sini ya, rehab ruang kelas dinding, nanti akan terisi otomatis SNP dan kegiatannya. Nanti kepala madrasah juga menginputkan sasarannya, ini sasarannya siapa misalkan madrasah. Nah, selanjutnya ini waktu pelaksanaannya kapan. Ini sama seperti EDN biasanya, RK biasanya gitu. Anggaplah Januari sampai anggaplah April sampai Juni misalkan gitu ya. Ini misalkan outputnya itu selesai ruang kelas. Targetnya 3 misalkan. Unit. Hasilnya misalkan di sini ini deskripsinya menyesuaikan dengan masing-masing aja ya, output dan hasilnya. Misalkan 100%. Ini klik simpan. Nah, nanti setelah di sini tuh dia akan udah masuk nih kan sebagai input rencana kegiatan ya, kegiatan. Nah, setelah di sini tuh bendahara akan mendetailkan komponennya. Nah, di sini kita akan beralih ke bendahara. Jadi kalau menginputkan rincian ini hanya bisa diinputkan oleh bendahara ya, seperti flow RKAM gitu. Ini saya akan coba berganti. Nanti di sini ada ganti lagi ya. Saya ganti ke bendahara. Saya login kembali. Nah, di sini akunnya berganti ya. Nanti di akun bendahara sini ada notif mana yang belum terisi rinciannya. Kalau kita beralih ke menu di sini nanti akan kelihatan ya. Anggaplah yang tadi ya, ruang rehab kelas ini. Ini bendahara akan klik rincian. Nanti di sini ada klik tambah ya. Nah, tambah di sini bendahara akan merinci komponen belanja apa saja. Nah, untuk menggunakan afirmasi itu di sini ada pendapatan. Pendapatan ini klik bantuan afirmasi. Nah, di sini akan ketahuan nih pendapatan yang belum digunakan ya. Jadi nanti bisa dirinci, kalau udah full dia nggak bisa nambah lagi karena ada proteksi data. Nah, di sini setelah menginputkan bantuan afirmasi nanti madrasah klik komponennya. Nah, di sini pilihlah komponennya. Tadi itu dinding apa ya? Semen kali. Anggaplah ini semen ya, dibeli semen 40.000 gitu. Nah, di sini akan masukkan satu. Ini menggunakan akun belanja apa? Ini ada pembelian gedung, bangunan, belanja ruang persediaan gedung dan lainnya gitu. Ini bisa klik sesuai dengan akunnya ya. Dan mohon dipastikan juga belanja ini tuh mengikuti juknis ya. Jadi tidak bisa asal kita
juknis sudah ada dan mohon diikuti juknisnya gitu. Terus ini intinya di sini sampai selesai nanti dimasukin koefisiennya. Koefisien ini perkaliannya ya, misalkan mau belanjanya 5 kilo di 5 ruang misalkan 5 unit, nanti akan keluar totalnya di sini. Nah, di sini nanti akan dipecah ya. Tadi kan pelaksanaannya di bulan April sampai Juni, nanti akan terbuka di sini kolom yang bisa diinputkan. Jadi ini totalnya adalah 25. Jadi kalau dimasukkan, misalkan di sini ada 10, ini 10, sini 5 gitu. Nah, kalau dia pas, dia akan keluar ini apa namanya, tombol simpan. Kalau dia lebih, nah dia akan ada validasi error, karena dia nggak bisa melebihi dari apa yang sudah di-define di sebelumnya. Nah, setelah selesai nanti klik simpan. Nah, setelah sampai sini, flow-nya balik lagi ke kepala madrasah untuk meng-approve rinciannya. Flow-nya seperti biasa, direkam juga. Kita kembali lagi, di sini ada kepala madrasah, nanti klik login lagi kepala madrasahnya. Karena pada real di lapangannya mungkin bisa sebelahan, tidak perlu minta ganti kan akunnya masing-masing. Karena saya hanya mencontohkan ini satu akun. Nih, klik rinciannya, nanti di sini ada menunggu nih. Nah, kepala madrasah juga bisa memantau di notifikasi di atas ini. Nanti ada rincian yang belum lagi menunggu persetujuan nih. Nah, di sini ada menunggu, klik persetujuan, nanti akan kelihatan mana rinciannya, mana yang perlu di review dulu oleh kepala madrasah. Setelah oke, nanti disetujui. Nah, setelah disetujui nanti dia akan terus terakumulasi datanya, dan akan ketahuan di sini ada rekapnya ya. Nah, afirmasi mana yang sudah dibelanjakan dan mana yang belum. Ini mana yang sudah direncanakan, mana yang belum. Dan bahkan nanti di sini juga ada laporannya. Di sini ada laporan bantuan afirmasi ya. Nanti di sini juga ada. Ini belum muncul ya. Nanti di sininya ada. Selanjutnya setelah udah diinputkan lengkap, nanti di sini ada input realisasi, sama juga flow-nya. Jadi kalau di rencana ini menginputkan RAB-nya, di realisasi ini merealisasikan belanjanya. Flow-nya sama juga, tapi diawali dengan bendahara ya, karena kepala madrasah itu hanya sampai ke rincian dan pendapatan dan kegiatan anggaran. Di realisasi ini contoh simpelnya aja, nanti saya coba balik lagi ke bagian bendahara. Ini login sebagai bendahara. Nah, di sini nanti ada rencana realisasi pendapatan. Nah, di sini ada sumber dana nih, bantuan afirmasi. Nanti tinggal masukkan sumber dana bantuan afirmasi. Nanti dia masuk ke tipe kasnya apa. Anggaplah pertama kali karena ditransfer oleh ini ya, pusat, masuknya ke rekening bank. Nanti sini masukkan rekeningnya. Contohnya rekeningnya belum dimasukkan di sini. Rekening bank. Anggaplah ini sebagai tes saja. Nanti di sini di sumber dananya masukin afirmasi, tipe kasnya rekening. Nanti di sini akan memilih sumber dananya, banknya. Setelah itu nanti masukkan notanya. Nota ini masuknya ya, masuk dananya ke rekening.
juta, masukkan nilai pendapatan 100 juta, tinggal masukkan di sini keterangannya kalau membutuhkan keterangan ya, kebutuhan afirmasi. Nanti di sini akan masuk di bendahara. Nah, selanjutnya kan di sini ada menunggu. Nah, menunggu ini balik lagi ke akunnya kepala madrasah untuk ada approval. Kita kembali lagi ke kepala madrasah. Nah, ini kita klik approval, kepala madrasah juga ada notifikasi di atasnya. Nanti klik aksi di sini ya, ada approval dan selanjutnya setujui. Nah, di sini setelah disetujui, balik lagi ke bendahara untuk menginputkan tanggal realisasinya. Setelah itu balik lagi ke bendahara. Terus masukkan tanggal realisasinya kapan, masukkan tanggalnya, masukkan nomor referensinya sesuai dengan bukti fisik ya. Di sini bukti fisiknya misalkan nomor resi di bank. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah selesai baru dia sudah masuk ke realisasi. Realisasi di sini ada realisasi pendapatan. Begitu juga sama dengan realisasi pengeluaran, kegiatan, pajak dan segala macam ini sama. Saya kira madrasah sudah ini ya, mungkin ada penjelasan lagi dengan Pak Farman atau gimana Pak? Kalau dari saya cukup sih Pak, tinggal dia sama aja nanti di pengeluaran kegiatan juga. Oke, baik. Makasih Mas Panji. Mas Panji sudah cukup presentasinya ya? Sudah sih Pak. Ya, baik.